Nggak, kenapa kamu nggak bilang gini? Maksudnya, ya itu untuk istriku. Itu momen pernikahanku, itu untuk istriku. Nggak, tapi bukannya itu akan membuat dia lebih senang kalau ngomong gitu. Di transfer bulanan juga senang. Sebelum undang kamu ke sini, aku bikin konten ngebahas tentang saya Komang. nonton, mama saya yang paksa saya ke sini nih, by the way. Oh iya? Mama saya yang paksa saya ditelepon eksklusif mamaku. Berdosa kamu kalau tidak ketemu sama Manji itu. Cium tangannya. Oke, yuk kita mulai. Udah. Aduh, tim baru. Sorry. Iya. Tepuk tangan. Tim baru, Dari mana tadi yang teriak? Selamat datang Raim Laude. Terima kasih Bang Manji sudah mau jadikan kita bagian dari duduk bareng bersama Mas Manji. Iya, dan ini pertama. Duduk bareng. Episode pertama. Kita berasa anggota DPR ya. Kenapa? Duduk bareng. Berarti sebentar ada sesi tidurnya dong. Oh iya, sudah aja. Anda baru mulai naik nih. Oh iya, bahaya. Harus hati-hati, pelan-pelan. Jangan terlalu main-main pinggir dulu. Siap. Belajarlah dari yang suka bersuara gitu. Iya. Banyak gitu. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah ajak lah ini. Saya kehormatan juga nih, tidak ada orang yang paling pantas untuk bicarakan Komang, bicarakan lagu dan produksi selain Manji. Kok bisa gitu? Because saya juga berjalan juga, tidak bisa dipungkiri banyak comot-comot blueprintnya Manji juga, tidak bisa dipungkiri ya, comot-comot tapi tidak seluruhnya. Iya. Maksudnya apa? Comot-comot sistem. Cara kamu maintain sosial media, hal-hal yang seperti itu. Ada momen Bang Manji bilang, saya pengen lagu saya di setiap nikahan dinyanyikan tuh. Iya. Lagu Komang coba sekarang setiap nikahan, setiap rewet. Oke, berarti sekarang kamu jadi kompetitorku. Let's go. Loh, daripada jadi kompetitor mendingan kolaborator. Iya dong, Raim dan Anji kan gitu. Iya. Asik kan? Ini tuh. Bener, itu pernikahan tuh bener. Tapi masalahnya dari lagu-lagumu aku lihat kayaknya baru Komang itu ya, yang mirip ke pernikahan tadi tuh. Iya kan, kalau cemburu enggak, suasana rumah enggak. Badut enggak juga kan, sang badut enggak gitu. Jadi apa yang membuat kamu akhirnya membuat lagu ini temanya lebih positif? Itu kita juga pelan-pelan juga belajarnya juga tuh. Kalau dilihat dari cemburu ya audionya kusam, suaraku kayak robot. Ya pelan-pelan lah, di berjalan sampai suatu masa apa ini yang beda dari seluruhnya ini? Ternyata 4-5 laguku sebelumnya sedih semua nih, sedih semua. Suasana rumah ya sudah tentang rantau, tentang kerinduan terhadap rumah, ayah, keluarga, cemburu, manusia yang kurang sedih apa coba? Iya. Terus ya sudah apa nih yang paling universal? Sang badut juga. Sang badut, judulnya saya badut. Iya. Apa yang paling universal dari semua ini? Ya sudah, Komang deh ya sudah, rilis. Karena kebetulan itu ada momen dimana kamu mau menikah juga kan. Jadi nyambungnya bagaimana kalau undangan onlineku kan biasa kamu selalu kirim undangan online pernikahan. Iya. Terus musiknya apa? You beautiful. Selalu itu atau lagunya Manji. Iya. Terus saya bilang, bagaimana kalau undangan pernikahan namaku dengan nama istriku, yang terputar namaku dengan nama istriku. Komang tadi itu rencananya itu ya. Iya, rencananya. Dan ternyata meresonansi seluruh Indonesia. Ya, kamu yang bikin bukan saya kebetulan. Iya. Alhamdulillah ya. Asik ya? Asik ya. Tapi aku udah bilang sih. Jadi sebelum undang kamu ke sini aku bikin konten ngebahas tentang saya Komang. Nonton, mama saya yang paksa saya ke sini nih, by the way. Oh iya? Mama saya yang paksa saya ditelepon eksklusif mamaku. Berdosa kamu kalau tidak ketemu sama Manji itu. Cium tangannya. Sabar mama, sabar, kita masih ada kerjaan lain. Iya sudah, oke. Saya tidak ambil ini termasuk durhaka juga nih, jadi harus ke sini. Saya juga dari dulu pengen ketemu Manji, pengen tanya tentang industri itu. Yeah. Habis dari sini saya what next?
Habis dari sini apa langkah-langkah yang perlu saya lalui, dan ya sudah terjadi hari ini. Ya karena setauku kata manajermu juga kamu nggak ngambil podcast. Tidak banyak ambil podcast. Ya. Aduh. Apa Kita tidak ambil podcast karena takut keseleo ngomong? Iya. Kalau saya rasa diriku tidak begitu penting juga opiniku. Kalau saya mau berpendapat, saya punya Instagramku sendiri, saya punya TikTokku sendiri, di mana saya yang berkendali terhadap apa yang mau saya produksi. Betul. Iya, kalau saya salah bicara ya jangan di-upload. Hal-hal yang seperti ini, terlebih dengan yang punya podcast kita tidak kenal. Iya. Semua bisa terjadi. Saya sama Manji memang kita jarang berjumpa, tapi lumayan dekat secara emosional saya. Setiap karya saya, orang pertama yang saya DM tuh, penting sekali ada komentarmu di atas, saya pin nih. Hal-hal sederhana seperti itu. Iya, Rahim tuh suka setiap kali rilis lagu selalu dari cemburu kan. Sang Badut. Terakhir Komang juga, tolong komen, penting komentarmu nih. Karena saya harus pin itu. Saya pin terus screenshot. Oh ini Manji saja bilang gini, masa kamu tidak? Kan banyak musisi lain, Im. Kenapa aku? I don't know. Karena aku suka bikin konten musik? Satu itu maybe because saya tumbuh juga bersama Drive, tidak bisa dipungkiri. Oke. Keterdengar aneh juga. Kita memancing ini, lagu terputar, tidurlah selama. Di Wakatobi ya? Di Wakatobi. Ngomong-ngomong, sebelum kita ngomongin musik lagi, aku mau ngomongin sedikit tentang Wakatobi deh. Wakatobi tuh tempatnya kan indah. Iya kan? Tapi tidak nyaman untuk berkarya. Tapi nyaman untuk menabung. Menabung inspirasi, menabung soul, menabung semuanya. Loh. Jakarta ini kan kebalikan Jakarta. Rahmatnya banyak, tapi jangan salah, fitnahnya banyak juga. Rahmatnya banyak, fitnahnya banyak Jakarta. Hampir sebanding lurus itu. Kalau mau menabung self healing, kau harus pulang kampung, kau harus ke negara Puntang. Mungkin Manji self healingnya ke sana. Saya Wakatobi, memang suara ombak tidak ada yang lebih merdu daripada suara-suara ombak, suara angin, suara alam. Sangat bagus untuk menabung, gitu. Tapi tidak bagus untuk berkarya. Berkarya, saya mau gig di mana di Wakatobi? Memang nggak ada di sana. Tidak ada. Masa mau gig di mana? Kafe, tempat makan. Kafe ya sudah, kafe yang kelola sepupu kita. Masa mau minta sepupumu ini bar saya? Di Wakatobi berapa orang? Wakatobi 97% lautan. Iya. Daratan 3%. Jadi di sana menabung soul, menabung jiwa, menabung inspirasi, lalu dibuat aplikatifkan ke tanah rantau nih, Jakarta nih. Jadi berarti Rahim tuh Wakatobi dan Jakarta. Tapi kalau ke Wakatobi, tempat yang tepat buat kamu orang Jakarta. Tempat yang tepat, tidak ada tempat yang lebih indah dari Wakatobi. Underwaternya, dan ini PBB yang bilang ya. Bawah lautnya Wakatobi, dunia ini, bola bumi ini punya titik-titik karang. Ya. Kalau kita kasih bentuk rasi karang, karena ada rasi bintang, rasi karang, membentuk segitiga dia, rasi karang seluruh bumi. Nah, Wakatobi ada di pusat jantung segitiga karang dunia tuh. Yes. Karena di tengah-tengah dia hati bumi. Nah, ini PBB yang bilang, bukan duta pariwisata ya. Jadi karangnya paling lengkap, spesies ikannya paling lengkap di bumi. Iya. Tapi memang indah, memang Wakatobi terkenal sekali kan. Sangat indah. Jadi ya. Kalau mau menabung itu tadi soul, mau menabung. Kalau sukanya wisata laut. Wisata underwater. Dan culture itu saja. Kalau ke Wakatobi pastikan lihat kalender budaya biar. Iya. Nah itu yang aku balik lagi ke musik lagi. Ya, Oke, sebagai duta pariwisata sudah lah ya. Sudah dong, sudah melakukan tugasnya. Unofficial tapi sekarang ya. Kemarin kan yang official, sekarang kan ganti-ganti. Tiap tahun ya biasanya Tiap berapa tahun lupa. Tapi yang jelas sebelum saya, sepertinya duta pariwisata ambasador daerah pertama yang kulitnya hitam saya deh. Karena biasanya kan duta pariwisata
yang lehernya putih itu, yang pintar bahasa Inggris. Udah, kita ngomongin musik aja. Bagaimana Komang bisa sukses menurutmu? Ini pertanyaan yang aku ajukan waktu itu ke beberapa musisi seperti Cak Nan juga, yang dia dengan modal sangat murah. Dan aku percaya bahwa kamu bukan orang yang membayar-bayar orang untuk Iya, untuk endorse ya, untuk jadikan gitu. Atau memang begitu? Nah, I have nothing, saya tidak. Kita selalu berdamai dengan ketidaknyamanan dan kita selalu berdamai dengan orang sebut kemiskinan ya, kemiskinannya. Kemampuan saya dengan manajemen untuk sabar itu sangat perih. Memang sabar itu perih. Tidak ambil TV 3 tahun, tidak ambil yang orang sebut cahaya-cahaya begini 3 tahun, itu perih memang. Dan kita sudah terbiasa dengan ketidaknyamanan. Nah itu waktunya sepertinya sudah tiba. I think time is come. Waktunya sepertinya tiba. Komang, selalu kita bilang, lagu Komang ini dia sedang mencari dan menemukan rumahnya sendiri. Iya. Bukan saya yang bikin lagu Komangnya. Dari buah kesabaran kita, buah kita dalam tanda kutip tidak ambil cahaya-cahaya itu ya kan. Kalau mau ada alasan khusus nggak kenapa kamu nggak ambil? Itu tadi, pertama saya rasa pendapatku tidak begitu penting. Oke. Ya aku lihat kamu ada di beberapa ini ya, ada di beberapa podcast juga sebenarnya. Tapi maksudnya tidak mengambil cahaya itu? Belum tepatnya. Oke. Belum tepatnya. Saat itu tidak mengambil pekerjaan atau tidak mengambil sistem promo seperti ini gitu. Sistem promo, aduh, kalau masalah sistem promo dia organik saya seperti yang Manji bilang, organik. Menemukan rumahnya, kebetulan kalau ditanya kenapa sukses, I don't know, tapi ini so taunya saya. Yeah. Lagu Komang tidak punya gender, tidak punya jenis kelamin, tidak ke laki-laki, tidak ke perempuan. Dia tidak tidak sedih, tidak senang. Bisa kita pakai sebagai lagu paling sedihmu, bisa kita pakai sebagai lagu paling senangmu. Yeah. Tidak hanya ke pasangan, bisa ke orang tua, bisa orang tua ke anak, bisa dari cucu ke kakak, bisa sepertinya. Bahkan ya, seperti kamu bilang dia bisa ke tempat favoritmu. Ke tempat favorit, dan yang paling unik dari lagu Komang bisa ke Tuhan juga. Iya, iya. Saya alasan kasih judul Komang ini terinspirasi dari Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Al-Ikhlas. Itu surat Al-Ikhlas, judulnya Al-Ikhlas. Tapi tidak ada kata ikhlas dalam suratnya. Iya, iya. Komang judulnya Komang, tapi tidak ada kata Komang dalam. Iya, iya. Ada memang beberapa lagu di Indonesia juga, di dunia juga yang tidak ada kata di dalam judulnya, di dalam liriknya. Perempuan dalam pelukan itu. Pupus lah yang gampang misalnya gitu. Ya. Cuman inspirasinya itulah ya. Ya, inspirasinya bukan dari pasanganmu ya? Bukan hanya Komang saja. Saya lihat sebab kau sederhana tertawamu sudah cukup. Ya fix mama saya. Sebab istriku cantik, tidak sederhana. Sederhana pribadinya tapi dia cantik. Tapi iya maksudnya bisa ya. Itu udah hampir tuh sebenarnya. Aku udah hampir bilang, "Hai, Komang. Anda jangan terlalu GR ya." Sederhana tertawamu sudah cukup, lengkapi sempurna hidup bersamamu, mamaku itu fix. Nah, kenapa kamu nggak bilang gini? Maksudnya, ya itu untuk istriku. Itu momen pernikahanku, itu untuk istriku. Kita ini terlalu tahu terhadap dirinya kita dan selalu menganggap apa yang kita anggap kepunyaan kita itu adalah punyanya kita. Sementara kemelekatan ya. Ya, sementara diri kita saja bukan kepunyaan kita. Ada alasan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Oke. Berat ya. Sesungguhnya kita semua ini miliknya beliau itu. Ada kita selalu punya itu. Makanya saya tidak masalah setelah cahaya ini saya akan kembali sebagai Raim mas-mas itu. It's okay. Kami terlalu sering berdamai dengan ketidaknyamanan dan kesederhanaan. Jadi bukan hanya tentang istri, Nggak, tapi bukannya itu akan membuat dia lebih senang kalau ngomong gitu. Di transfer bulanan juga senang juga. Senang patokannya apa? Senang ya.
Atau sebenarnya ada tujuan khusus? Gini, aku mencoba ngebedah ya. Ini kan ini musik kan. Let's go. Maksudnya apa karena supaya orang bisa lebih relate dengan apapun. Kadang-kadang kan ketika kita bicara ini untuk istriku, orang jadi juga ya. Ini bukan buatku nih lagunya gitu. Nah, bukan Komang terjadi ini bukan kendali saya juga. Saya bilang sama tim, ini Allah lagi mau sama kita ini. Siap-siap kok. Siap-siap terbang ya. Siap-siap terbang karena saya tidak bisa menjadi, kemarin saya bilang sama tim, saya tidak bisa menjadi stand up comedian nomor 1 kalau kamu tidak jadi manajer nomor 1, kalau kamu tidak jadi videografer nomor 1, kalau kamu tidak jadi roadman nomor 1. Saya tidak bisa terbang sendiri kalau mesinku tidak jadi. Iya. Kemampuan kita untuk sabar dulu, tenang. Walaupun perih, sabar itu perih. Lagu Komang menemukan tuannya saking sabarnya. Komang kan secara terminologi orang Bali anak ketiga. Kita punya teman Komang Nyoman. Kadek anak kedua, saya Kadek nih anak kedua. Nyoman Komang anak ketiga. Ada misteri tentang 3 dengan lagu ini sangat dekat sekali. Apa tuh? Selain Komang anak ketiga, lagu ini 3 tahun lalu saya tulis. Oke. Dirilis 3 tahun, ditulis 3 tempat, ada di Bandung, di Jakarta, dan juga di Amsterdam. Kemarin saya sempat syuting di sana. Terpisah jarak dan waktu itu fix Amsterdam. Kita sering terpisah jarak, tetapi berada di waktu yang sama. Cewekmu di itu Jaksel, terpisah jarak, tapi di waktu yang sama, waktu Indonesia Barat kamu sebut. Terpisah jarak dan waktu itu sangat, saya gugup juga tulis karena pertama kali dalam hidupnya saya terpisah jarak dan waktu, kita beda 8 jam dengan Komang waktu itu. Karena Amsterdam ya? Amsterdam, 3 tahun. Dan lagu Komang sudah saya produksi 3 kali dengan produser yang berbeda. Saking sabarnya, let's go, keluarkan uang lagi tidak apa-apa. Selagi uang yang kita keluarkan masih dari karya sebelumnya. Karena tidak puas sama aransemennya atau? Bukan tidak feel-nya, tidak puas patokannya, saya rasa masih bisa lebih bagus. Oke, rekam lagi produser yang lain. Bagus. Sabar, masih bisa lebih bagus. Sampai saya ketemu dengan teman namanya Freza. Orang ini bagus musiknya, ada nuansa apa di kepalaku. Harus sama orang ini yang produserku sekarang. Jadi ketiga, oke, fix, lock. Temponya segini. Bahkan pas bagian terlalu indah, kan banyak alternatif, saking sabarnya. Ada alternatif sebab kau terlalu indah dari standar. Ada juga alternatif sebab kau terlalu indah dari banyak alternatif. Harus ini fix, harus fix. 3 kali dirubah indahnya. Ada misteri dengan Komang dan 3. Dan kemarin sempat menjadi lagu nomor 3 streaming Spotify Indonesia. Ya walaupun sekarang sudah nomor 1 ya. Nyambung tepuk tangan. Boleh lah sedikit sombong sedikit memang boleh. Boleh. Aku mau nyombong nggak jadi. Nggak jadi. Udah nggak apa-apa, nikmati. No. Nih, aku pengen ngulik tentang seberapa besar sih kamu memproduksi sebuah lagu, gitu. Ini kan kamu kan menginspirasi banyak orang anak desa yang kamu bilang ya di dalam videomu ya, gitu. Kamu memproduksi ini seberapa proper sih? Kalau dari ini kan lagu ke-6, pelan-pelan itu kita merangkaknya juga. Kita juga tidak langsung plek-plekan langsung seperti Komang ya. Pelan-pelan. Awalnya kan kita order musik. Ya sudah bayar orang. Nih jadi rekam, bayar orang, bayar. Lanjut dari lagu Cemburu dapat AdSense, jual merchandise, nabung, bisa nih ke lagu kedua. Tidak lagi order lagi, workshop sekarang di upgrade. Oh ini nanti dari ini ya, upgrade. Tapi suaraku masih robot juga tuh, masih belum mengerti rekam di. Terlalu banyak edit ya? Di mic condenser ya kita sebutnya terlalu. Pelan-pelan lagi, baca lagi, workshop lagi, ketemu sana sini. Jual merchandise, ditabung, lagu selanjutnya, ketiga selanjutnya. Sampai lagu ke-6, memang semua di atas kendalinya saya. Tapi pada momen di mana saya berkendali,
siapa yang saya ajak dalam proyek ini. Kemarin kan ada misi di mana saya yang harus take gitarnya nih. Kemarin ada Raim Laude yang bikin saya harus take gitar nanti. Padahal kau tidak pintar Raim, cari orang yang lebih pintar daripada kau, percayakan ke dia dan berharap saja yang terbaik sampai di komando. Segitu. Saya ambil kendali tapi ya berjalan semestinya. Tapi produksinya tuh tidak murah juga kan sebenarnya. Murah tapi kalau dibandingkan mungkin dengan itu ya lagu-lagu yang lain ya, tapi buat saya lumayan juga karena kita upgrade juga secara harga. Ya karena kenapa aku tanya gini supaya ini menginspire teman-teman. Iya. Maksudnya kan banyak yang bang gue nggak punya duit. Ada ratusan orang hampir setiap hari. Selalu ada yang nawarin lagu ke aku. Selalu ada yang minta produserin, selalu ada yang minta produksiin karena mereka tidak punya uang. Saya tahu jawabannya teman. Dia bukan tidak punya uang, dia tidak punya kemauan. Ya, gitu ya. Dia tidak punya kemauan. Lagu Cemburu mungkin 2 juta apa 3 juta kali awal-awalnya. Kamu hanya perlu sampai jadi itu ya. Sampai rilis ke platform tuh. Dan itu sebenarnya lagu Raim yang paling aku suka, Cemburu. Aku udah berapa kali bilang sama kamu kan. Terima kasih banyak. Refnya bagus sekali itu. Pedih. Pedih gitu. Itu 2010 tuh. Walaupun sebenarnya entah kamu setuju atau enggak, menurutku Komang ini berhasilnya karena ya itu tadi di antara semua lagu ini dia temanya positif. Terus dia mengambil aura positif dari hubunganmu orang tua gitu. Dan ya udah semesta membawa dan juga kebetulan kamu sebelumnya udah rajin di platformmu, kontenmu dan banyak viewsnya. Bagus tuh konsep di sambil masak mie instan, ngopi, mengeluarkan statement-statement yang narasi ya. Itu ditulis nggak sih Im? Ditulis dan dibaca. Akarnya sebenarnya bukan menulis, membacanya sih. Kita selalu dituntut tulis kau banyak-banyak. Kau tidak bisa jadi penulis kalau kau tidak banyak membaca. Sebagai pembaca, betul. Kau harus jadi pembaca yang handal dulu untuk bisa menulis untuk bisa menulis. 3 tahun terakhir itu masa kita sebut pembambakan dalam hidup kita, masa sabar. Itu kita diisi dengan kuliah musik setiap saat dengan musik yang aneh dan baca setiap hari. Setiap hari dari 3 tahun lalu, pagi dan soreku diisi dengan membaca dan mendengarkan. Membaca dan mendengarkan, persis. Setiap pagi dan soreku. Mungkin sore ini akan tidak membaca secara ini, tapi saya bertemu dengan Manji, saya lagi membaca sementara. Iya, tidak membaca literally ya. Gitu, kita sebutnya ikro. Kalau membaca itu adalah tumpukan kata pada kertas. Kalau ikro membaca fenomena, membaca situasi. Kita lagi ikro nih sementara. Lagi mencuri sama Manji. Dalam ya, padahal sebenarnya gue yang lagi ngobrol sama dia. Nggak cuma jadi Artinya semua yang kamu buat itu kata-kata kalimat di dalam konten itu sebenarnya udah kamu rancang dulu. Saya tulis tapi tidak semata-mata tiba-tiba akan tertulis itu tadi ya. Dari referensi ya. Selalu saya bilang tidak ada orang yang jenius, yang ada itu yang orang yang paling banyak referensinya. Nah, orang yang paling banyak referensinya, nah itu dia orang jenius. Oke. Kayak Mas Dhani tuh banyak banget itu referensinya. Bukan jenius dia saya rasa, banyak referensinya. Nah, orang yang banyak referensinya, itu jenius. It's complicated but it's true. It's complicated but it's true. Ya mungkin secara sistem ada yang diciptakan memang dia Asperger misalnya. Secara sistem otaknya dia memang ya cepat mempelajari sesuatu ya. Tapi memang karena banyak referensi jadi jenius. Bahkan kata per kata saya punya asbabun nuzulnya itu. Saya punya kenapa dia begini, kenapa. Kata per kata lagu kamu bayang. Saking referensinya ya referensi. Iya. Tapi berarti kamu memang banyak menulis kan? Banyak. Kami sebutnya penulis ulung. Penulis ulung itu rajin menulis tapi tidak dalam buku. Penulis ulung namanya. Kita tulis. Jadi menulis keresahan, kebetulan platformnya ke lagu. Kebetulan platformnya ke stand up. Keresahan yang hanya bisa dikontenkan nih. Iya. Itu tuh saya tuh mas-mas kutu buku yang suka baca itu. Jadi tidak memproduksi buku ya? Iya, tapi
tahun ini akan ada. Akan ada buku? Akan ada, ya. Jadi nambah lagi ya. Raim Laude. Musisi, stand up comedian, content creator, penulis. Tapi di Google kalau dicari namamu aktor. Iya, main film juga. Iya main film kan. Tapi kenapa aktor ya? I don't know, kebetulan saya. Padahal bayarannya kecil kan? Sangat kecil. Enggak. Aku dengar interviewmu sama Cing Abdel. Ya, sangat kecil, mendingan ngambil endorse sebenarnya. Tapi it's not about money sometimes ya. It's about like this. It's not about money. Iya. Kesempatanku ngobrol sama Manji ini lebih mahal daripada kamera-kamera yang kita. Kesempatan saya berjumpa dengan layar lebar adalah hal yang mahal, itu bayaranku. Iya. Bukan fee termin yang di. Nah ya sudah, saya cari endorse saja. Percaya sama saya. 2 kali instastory juga keburu juga itu yang begitu. Iya. Tapi kesempatan untuk lihat produksi, belajar lampu, belajar audio, belajar lensa, belajar itu. Nah ini yang mahal. Ernest, ngobrol sama Ernest. Iya. Itu yang mahal. Nah alhamdulillahnya dalam perjalanan waktu saya punya kesempatan untuk main di film yang kebetulan hit. Ya sudah, tertulis aktor tadi. Bukan saya filmnya yang hebat, kebetulan hit, gitu ya, itulah ya. Terus masih tertarik untuk stand up nggak? Saya stand up komedian saya. Hari tanggal 13 kita stand up ke kota lain. Tapi sekarang asik ya, karena asik. Jadi aku kan pernah menggabungkan music and comic. Iya. Ada Ate, ada Firda, ada Arif Alfiansyah, gitu kan. Arif yang paling sering. Sebenarnya dengan beberapa profesi yang kamu punya itu enak banget. Aku lihat juga di postinganmu yang agak baru. Jadi kamu nyanyi terus kamu stand up. Iya. Sebenarnya core-nya sama Bang Manji, itu keresahan tetap keresahan. Kebetulan platformnya beda-beda. Ada keresahan gatal. Jadi seniman itu cara dia berak dalam tanda kutip. Itu tadi berak sama keresahan. Keresahan ini harus kita taruh kemana nih? Oh, ada musik rap, ada konten narasi, ada materi stand up. Saya tidak bisa bahas materi stand up. Bapakku, masa saya lagi sedih, lagi rindu, masa saya jadikan untuk sebagian komik bisa. Walaupun saya pun bisa, bisa. Tapi it's gonna be long. Dia akan lama dengan suasana rumah ini karya. Saya lihat musik ini dia punya kelebihan dia nyawanya bisa lebih lama daripada materi stand up. Betul. Saya lihat. Justru itu terbaliknya. Aku pernah diskusi tentang bedanya stand up dan dunia musik. Kalau stand up itu harus upgrade materi terus. Iya. Sementara kalau musik kita membuat satu lagi Komang ini akan sampai 100 tahun ke depan akan jadi senjatamu gitu. Mungkin nanti akan diubah aransemen. Tapi kan kalau komika itu stand up comedian itu materinya harus di-upgrade terus. Kalau enggak, kalau diulang-ulang orang bosan. Sementara musik justru orang mau denger lagu itu lagi. Ulang dan mau nyanyi sama-sama. Kita tidak ketawa dengan jokes yang sama. Secerdas-cerdasnya jokes, karena kelebihan dari jokes itu elemen of surprise-nya, kekuatan kejutannya. Iya. Kalau musik kita pengen rasakan experience seniman mewakilkan perasaan kita. Saya pengen sedih nih, mau dengar ini, saya pengen. Nah itu. Nah kalau stand up itu ya sudah sekali saja lucunya. Tapi Raim Laude sebagai stand up komedian ini bahan bakar untuk bermusik. Saya tidak mau berhenti di Komang. Percaya sama saya, lagu saya selanjutnya insya Allah bisa lebih daripada Komang. Insya Allah. Amin. Insya Allah ya. I don't know. Dan masih tetap itu memang bisa digabungin sih stand up sama musik. Masih ingat nggak beat pertamamu? Yang menurutmu pecah, yang kamu bilang, yes ini beatku yang paling keren nih. By the way, ini perjalanan waktu yang unik ya. Saya pernah jadi openernya The Massive, Bang Manji yang nonton saya tuh. Jadi di turnya The Massive dulu berapa tahun silam bikin tur namanya Iya. Orange Tour namanya. Iya. Saya lihat persis tuh Manji di depan saya stand up tuh. Saya pernah open buat kamu juga waktu itu di Kendari. Manji nyanyi, saya yang stand up. Tapi jauh sebelum Indosiar, jauh sebelum Komang dan
Aku kalau yang The Massive itu aku Masih nge ya. Kalau yang Kendari itu enggak. Kendari ya, saya ingat sekali tuh waktu masih. Saya ingat persis caramu jalan. Saya akan begitu nanti tuh. Hah, gimana aku jalan? Nih. Aduh, tidak apa-apa ya nanti diambil. Orang-orang kalau jalan itu ternyata jalan itu mempengaruhi kamu siapa. Orang-orang ya sudah lah ya, pengangguran ya sudah. Bapak-bapak usia pada umumnya lah ya. Siram aspal itu. Mas-mas itu lah ya. Manji jalan itu kayak ada cahaya di belakang. Saya harus begini saya suatu hari. Saya ingat persis jalanmu lurus terus kakimu dia gini nih. Gitu. Anjay, saya bilang begini nanti saya. Nah dari situ tuh blueprintku setiap saya dipanggil ini dia Rahim Laude, saya selalu berpikir I'm a rockstar, saya bisa lebih daripada saya jalan dengan gara-gara kau itu, kau tidak tahu apa yang kau lakukan banyak mempengaruhi orang. Kau tidak tahu caramu jalan tepat, saya harus begini, saya ingat sekali tuh lurus kakimu tuh, tidak tahu kayak anjir nih saya nih mau begini nanti nih. Bagaimana seorang stand up comedian dia masuk ke panggung tidak diketawai tapi orang rockstar nih. Sebenarnya mungkin karena keyakinan kan. Yes. Kalau tapi ya bukan jalan sombong kan? Bukan jalan sombong. No. Kamu dibayar untuk sombong untuk saat itu ya. Kalau kau jalan di sini seperti itu baru saya bilang kau sombong. Tidak ada cahaya, tidak ada kamera, bro. Seperti ada cahaya, ada saya bilang begini saya nanti nih. Dan sekarang udah tidak juga. Udah ngerasa di situ belum? Saya dengan streaming sebesar itu di Spotify, di YouTube juga. Panggilan bermusik udah jauh lebih banyak dong pasti dong. Lumayan. Kami selalu sebut sama tim kesuksesan kita adalah kita tahu besok mau bikin project apa itu kita sukses. Yang ini tidak, ini ujian kita nih. Ini ujian kita. Iya. Ini ujian kita. Kami selalu bilang TV, stand up, nyanyi ini bukan kesuksesan. Kita sukses sejak dulu. Sejak kita tahu besok mau bikin apa. Yeah. Stand up, nyanyi, televisi ini bukan sukses. Dia adalah hadiah dari konsistensi. Selalu kita bilang. Filosofis sih. Filosofis. Rahim tuh yang aku suka gitu. Tapi memang harus tiap manusia yang sukses itu yang aku lihat itu biasanya yang punya pegangan dan pandangan hidup yang menarik ya. I'm tired singing song over and over. What do you mean? Maksudnya? Terkadang kita punya kegelisahan itu nyanyi lagu itu saja. Saya tidak mau menjadi orang itu. Saya tidak mau menjadi orang itu yang di usia 50 tahun saya masih nyanyikan lagu yang di usia 22 tahun. It's not me. Maksudnya pengen memproduksi lagu lagi. Makanya kalau dibilang sukses, nah, baru saja kita mulai nih. Kita tidak di atas ini, kita berada di tempat paling bawah. Baru mau terbang. Ya insya Allah, I don't know. Amin. Tapi aku ini sih, aku sih punya keyakinan sih sama kamu. I don't know. Karena penulisanmu dan lain-lain gitu. Dan apa ya, maksudku itu hal yang menjadi bahan bakar sih. Maybe, I don't know. Caramu berkata-kata, caramu mengangkat sebuah tema itu menarik buatku. Kayak LDR itu sebenarnya bukan tentang jarak lagi ya. Intensitas komunikasi ya. Ya, hal-hal yang begitu kali ya. Dan LDR yang paling berbahaya tahu nggak? Apa itu? 2 orang saling mencintai tapi sudah tidak pernah saling merindukan. Itu materi bridgingannya lagu tuh. Iya. Dia mau ke lagu tuh. Mau lagu menunggu kamu gitu tuh, bridgingannya gitu tuh. Nah, aku suka memang membuat kata-kata itu. Untung ada stand up comedian ini di kepalaku nih. Kenapa? Kayak kita kan rajin undang musisi juga. Kita lihat apa namanya kamu sebut riders? Iya, riders. Kenapa? Orang ini terlalu banyak cahaya sampai dia lupa menjadi manusia. Oke. Orang ini terlalu banyak cahaya sampai dia lupa menjadi manusia. Di mana manusia hidup tidak selalu harusnya begitu. Stand up comedian bahan bakar kami adalah ketidaknyamanan. Kita datang ke suatu tempat terus ada yang aneh sama panitia, itu makanan kami tuh. Let's go.
Saya lihat rider satu band harus ada, tidak masalah ya. Iya, iya. Tidak masalah. Itu pilihanmu, kamu pantas dapatkan itu. But I don't want. Saya tidak mau menjadi orang seperti itu. Saya tidak mau dari kota satu ke kota lain sama seperti saya di Jakarta. Rider semua apa emang? Nothing. Nanti. Oh, jadi ya panitia. Tidak. Kalau mengundang Rahim Laude, tenang, Anda tenang. Jadi boleh tidur di mana aja. Kendaraan juga dia nge-grab aja. Kalau sebagai stand up comedian saya tidak masalah. Oke. Sebab itu akan jadi materi di panggung nanti. Sebagai musisi mungkin akan ada beberapa standarnya tadi. Tapi terkadang panitia tidak sesigap panitia di kota besar. Dan sebagai stand up comedian yang mewajarkan tidak apa-apa. Mungkin acara ini kalah. Sering ada acara kalah tapi kita harus dibayar. Sebab kita lupa jadi manusia. Kemampuan kami untuk sampai beberapa tahun ini kita pertebal dengan bacanya. I don't know, tapi mungkin ini so tahu saya, I don't know. Im, tadi waktu kamu datang ke sini, itu kamu ngelihat tulisannya terus kamu kayak menarik ya? Menarik. Apa yang menarik dari quotes ini? Saya tidak suka. Kenapa? Kalau kita bahagia tidak ada waktu kesempatan untuk melakukan hal yang lebih, berarti kamu lagi sadar, kamu sedang bahagia. Sementara mungkin saya rasa bahagia itu ketidaksadaran kita bersyukur terhadap apapun yang terjadi dalam hidup itu. Kan ada more. Do more. Saya juga baru sadar yang kita cari sebenarnya bukan bahagia, Mas Manji, Bang Manji. Apa? Kedamaian. Itu di atasnya bahagia. Bapak-bapak yang duduk di teras melukis, that's peace. Iya. Atau orang yang memancing dengan santai. Dan saya bisa lakukan itu di usia 27 tahun. Tapi dengan keadaanmu sekarang, kamu bahagia gak ini? Happy. Tapi kalau saya bilang happy berarti belum terlalu happy dong. Karena saya masih sadar. Belum peace. Iya, belum peace. Happy saja kita bisa jadi bagian dari hidup orang. Menurutku itu jadi siklus ya. Ketika maksudnya aku juga udah mengalami kan. Aku udah mengalami ketika memang spotlight, cahayanya banyak gitu, cahayanya banyak, pekerjaan banyak. Secara manusia modern itu bahagia. Iya, pandangan umum ya. Punya banyak ini itu, tapi ternyata sunyi. Aku capek. Makanya aku istirahat 3 tahun tuh. Aku istirahat 3 tahun, aku ke gunung. Aku menemukan bahagia dan peace-ku, damaian tuh di situ. Tapi lagi, ternyata ini, karena memang aku bukan untukku sendiri hidupku ternyata. Aku akhirnya menulis Disiksa Rindu waktu itu. Dan aku melupa semua tak hanya tentangku. Ini hidupku, kita dan mereka. Situ ya jalannya. Maafkan aku tak banyak berimu waktu hingga membuatmu disiksa rindu. Itu sebenarnya lagu untuk anakku, untuk istriku. Jadi aku terlalu banyak memikirkan diri sendiri. Sampai akhirnya aku lupa nih, oh ada tim, ada mereka. Yang akhirnya aku sekarang 50-50 lah. Aku mengalah akhirnya. Aku gak bisa mikirin diri sendiri. Gitu. Tidak bisa juga libur terus. Tidak bisa libur terus. Tidak bisa juga kerja terus. Iya. Kalau kami selalu ada pada kesimpulan bahwa kedamaian, kebahagiaan itu kedinamisan. Bukan kita stay pada poin tertentu. Tapi nyaman habis dari sini, ke sini lagi tuh kedinamisan. Nah, saya senang di Wakatobi, tapi 1 tahun juga di sana suntuk juga, coy. Iyalah, karena ada keinginan untuk berkaryanya. Berkarya lagi, tapi saya juga pasti akan capek lagi, kesana lagi. Nah itu sebenarnya hidup ini kayaknya. Makanya ada suasana rumah ya. Suasana rumah bisa menjadi teman merantaumu tuh. Ngomong-ngomong tentang lirik suasana rumah tuh ada yang menarik deh. Kurasa terlampau jauh. Itu tentang ibu ya, banyak. Tentang ibu sebenarnya, orang pikir untuk ayah saya karena ayahku telah pergi. Padahal tentang ibu kan sebenarnya. Tentang ibu, kau tinggal sendiri. Mama saya. Tapi untuk pelukan terlalu lama dengan pelukan yang salah berada yang di dalam pelukan yang industri.
Industri ini bukan salah nih. Apalagi? Anda salah Anda semua. Kurasa status kan bahagiakan aku. Ternyata tidak ada yang lebih berat dari suasana rumah. Kita cari kebahagiaan luar-luar sementara sudah ada dari dulu di sini. Sudah ada di rumahmu. Saya bilang, Mak, di rekeningku ada 100 juta ini, tapi yang kita makan ikan yang saya makan sejak SD. Saya bikin apa dalam hidup ini? Bukan itu ya? Ada di rekening saya 100 juta. Saya bilang ke mama saya spesifiknya, di rekening 100 juta. Ikan yang kita makan ini, yang saya makan sejak kita miskin. Apa yang saya cari dalam hidup ini? Apa yang saya cari? Ya kamu coba ganti ikannya dengan salmon. Memang itu kita sudah makan rajin dari iya dong ya. Dari SD. Udah biasa ya. Sushi Gak sombong ya. Iya. Kaviar. Ya itulah ya. Jadi ternyata bukan itu yang dicari ya? Iya bukan itu. Dan lagu Suasana Rumah itu berarti memang ibu? Ibu, rantau, Tuhan juga, banyak lah. Industri juga, singgung-singgungnya. Kurasa status kan bahagiakan aku. Saya lagu itu saya rasa kayaknya semi-semi ilham. Karena saya tidak tulis Manji. Itu lagu saya lagi syuting 3 bulan di hutan apa? Apa ini? Dari lokasi syuting ke hotel naik mobil. Saya setiap kali syuting selalu harus ada gitar. Sebab gitar temanku yang selalu menemani, dia tidak pernah protes kalau saya lagi protes. Iya. Dia tidak pernah, dia paling netral gitar. Capek sekali. Bapak meninggal kerja, tidak dapat orang tua. Di antara lokasi syuting menuju hotel, ada gitar di samping saya. Tiba-tiba kurasa saya tidak tulis. Mengalir aja. Mengalir, jadi di hotel saya rekam. Ada waktu jadi produksi. Saya tidak tulis. Saya rasa itu suasana rumah bukan saya. Ada orang lain yang bukan saya yang tulis. Komang saya yang tulis dengan sadar. Saya seleksi katanya, saya seleksi diksinya. Suasana rumah itu draft 1. Draft 1? Draft 1. Langsung? Draft 1. Komang draft 18 kali. Suasana rumah draft 1. Dan saya belum pernah bikin lirik sekeren suasana rumah. Menurutmu Suasana Rumah adalah lirik yang paling... Suasana rumah. Dan itu yang bikin kamu nangis juga di panggung ya? Nah, saya tidak pernah nyanyikan lagu Suasana Rumah soalnya. Di mana-mana kecuali di panggung. Kecuali dibayar, kecuali di panggung. Dibayar untuk nangis. Iya, Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy itu pinter loh. I know. Saya rasa. Ini jadi sebelum kita mulai aku pengen melihat point of view-mu, bukan tentang apa yang terjadi denganmu. Dengan gitu. orang. Tapi sebelum itu aku pengen kamu kasih pesan untuk teman-teman musisi yang desa yang mau oh iya bagus tuh yang punya mimpi sama gitu. Apa menurutmu yang mereka butuhkan? Satu-satunya cara untuk mengalahkan kapitalisme adalah kreativitas. Yang kamu lihat Komang dengan angka-angka yang luar biasa itu menurutmu itu dibuat oleh orang yang tetangganya masih ada listrik yang belum menyala. Itu dibuat oleh orang yang suara ombak lebih besar daripada suara kita. Kalau lagu Komang saja bisa. Masa kamu tidak? Masa kamu yang di tetanggamu perpustakaannya lebar, masa kau tidak bisa? Nice. Itu tuh. Si lagu Komang ini Manji sampai sekarang ada kali 2 minggu nomor 1 di top. Iya. Spotify top Indonesia itu. Kalau saya lihat list-list di bawahnya dan saya respect kamu so much. Mereka ini hampir setiap lift apartemen ada mukanya untuk promosi. Mereka ini hampir setiap gerbong kereta ada mukanya untuk promosi. Ya maksudnya mereka memiliki kekuatan promosi yang besar. It's okay. Tapi kok Komang bisa ada di situ dengan kekuatan promosi yang bukan darimu sendiri? Tidak ada ya? Tidak ada. Saya bukan saya itu kamu yang buat Komang seperti ini, bukan saya. Tapi kemampuan kita untuk nulis lirik apa adanya tanpa melihat cahaya itu, saya rasa jangan sampai itu juga yang membuat
musisi lain lupa menjadi manusia. Lupa menjadi manusia. Jadi cuman satu yang bisa kalahkan kapitalisme, kreativitas. Oke, jadi dengan kata lain kamu tetap akan indie. Nah, itu salah lagi tuh. Ini mengerjakan sendiri. Independen, asal katanya independen. Ya independen kan, dari independen. Bukan jenis musik ya, bukan jenis musik, bukan genre. Ya, kita hidup di dunia yang harus berkompromi, tidak bisa kita. Memang kita manusia untuk itu. Yeah. Berkompromi dengan yang lain. Selama dealannya, selama komprominya masih kamu anggap bagus untuk hidup, kita tidak bilang label paling salah. Enggak lah, Lebih bagus label. Ada yang ngurus video klipmu, ada yang ngurus sampulmu. Ini what next ini? Bingung lagi nih. Sampulnya gimana nih sebenarnya? Jadi ada baiknya, ada tidak. Jadi mungkin kamu akan bekerja sama juga dengan pihak tidak lain. Membuka opportunity, tapi untuk sekarang bisa jadi ini bencana jauh buat kami. Bisa jadi bencana buat kami. Saya salah bicara dipotong nih. Bencana nih. Orang selalu bilang hadiah enggak, ujian. Ini ujian. Sepertinya bagus ya. Oke, pokoknya Raim sukses ya. Ya. Belum puas dong, pasti nggak mungkin lah. Iya. Aku dikasih pertanyaan sama timku. Apakah sudah puas? Alah, aku nggak usah ditanyain lah. Nggak mungkin puas lah itu. Tidak ada. Buat kami sukses tidak ada. Iya kan, nggak ada kesuksesan orang ini baru gitu kan. Baru mau terbang kan. Baru. Orang aku aja yang dapat ini aja masih kayak ngerasa. Tuh plakatmu tuh. Ya apapun, maksudnya secara apapun ya, penghargaan itu secara angka, secara pendapatan tetap masih ada yang kurang. Ya tetap ada yang belum harus dicapai. Makanya aku di tahun-tahun ini kemarin aku sempat ngobrol sama Firsa Besari. Dalam tuh manusia tuh. Aku bilang sama dia nanya sama aku, kenapa kok lo kok sekarang gini sih? Tiba-tiba main musik ini, ada main reggae, tiba-tiba ada sama Denny Caknan lah. Betul. Tiba-tiba pakai rambut, tiba-tiba mau tatoan, tiba-tiba mau ini, mau itu, mau ini. Ada apa? Ngedance. Aku bilang, umurku udah 45 sekarang. Mungkin umurku cuma sampai 60. Dan aku berarti punya sisa 15 tahun, aku pengen melakukan banyak hal yang pengen aku lakukan. Mau membuat diriku bahagia tanpa menyakiti siapapun. Aku bilang gitu. Jadi mungkin aku nanti akan melakukan hal-hal yang tiba-tiba aneh banget gitu. Random ya, tapi senimannya itu perlu dikasih gitu. Nah, oke, sebelum closing di Duduk Bareng ini, sebelum closing ada point of view yang aku pengen kamu tahu. Oke, let's go. Kamu nggak perlu gibah, nggak perlu karena ini jadi bahaya nantinya. Tapi ini isu sih. Oke. Isu kan kegelisahan gitu. Yang pertama adalah apa pendapatmu tentang child free? Pertanyaan pertama. Loh, itu banyak jawaban aman kok. Kalau mau, maksudnya tapi aku mau tahu point of view-mu. Hidup adalah pilihan. Iya. Kalau habis memilih jangan sesali itu saja. Oke. Kalau habis pilih jangan sesali. Dan juga jangan paksakan pilihanmu ke orang lain, itu yang paling termasuk orang-orang yang not child free. Jangan paksakan ke orang itu. Jangan. Iya. Jangan terserah dia. Ya kan kita juga udah dicontohkan untukmu agamamu, untukmu agamaku. Itu agama itu. Belum anak ini. Agama yang seluas dan kompleks ini untukku. Kalau kamu mau child free silakan. Let's go. Si child free jangan paksakan ke orang, yang orang jangan paksakan ke dia. Terserah aku. Oke. Terserah aku. Oke. Kalau soal ini pertama child free, apalagi kedua apa coba? Itu tuh. Bullying anak di bawah umur. Point of view. Dia sedang menjelaskan ke dunia bahwa dia juga lagi ternyata anak-anak. Dia sedang menjelaskan ke dunia saya memang masih anak-anak. Oke, menarik. Kalau hukuman mati untuk penjahat di Indonesia? Mas, itu berat juga tuh hukuman mati.
only God can judge me. Raim Laude, tepuk tangan dong untuk Raim Laude. Bismillah. Semoga bagus ya. Raim, sukses pokoknya. Siap. Aku sih masih ya berharap kita bisa kolaborasi nanti, entah lagu yang kamu tulis atau kita menulis lagu bareng, atau tiba-tiba Raim menulis lagu untuk Anji kan bisa. You never know. Oke, ini terakhir. Apa influence-mu sih? Siapa influence-mu? Selain family, Wakatobi dan keluarga ada seniman namanya Jamie Foxx, mungkin tahu ya? Iya. Jamie Foxx, Amazing Spider-Man yang antagonis. Dia bisa menjadi stand up comedian, musisi dan aktor nomor 1 tiga-tiganya. Oke, nice. Semoga Raim juga bisa gitu ya. Musisi sekarang lagi di nomor 1 nih. No bro. Let's go ya, bismillah ya. Bismillah ya. Ya. Oke. Ya. Sebelum pulang ini ada nih. aku kasih madu. ini produk sendiri. Ya. Let's go. Terima kasih banyak. Ini murni tidak ada campuran apapun. Siap, tidak ada campuran industrinya ya. Hah? Bagaimana? Gimana tadi? Oh ya. Ada ya. Ada nakal ya. Independen berarti nih, amin. Bismillah. Iya, orang panen sendiri, Ya. sendiri tidak dicampur apapun. Siap, gitu. Jadi ini adalah madu sun, madu yang diproduksi sendiri. siap. Semoga lebih sehat, karena dengan lebih sehat kita akan lebih bisa berkarya Ya. dan menyuarakan kegelisahan. Amin. Sampai ketemu lagi, Raim. Kita tutup. Jangan lupa senyum hari ini. Asik.